Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzuli Ramadina dengan NIM 11 02 61 90 20 dari kelas C Pendidikan Khusus Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan bakat dan kreativitas bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada teori multiple intelligence Howard Gardner. Teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner ini terdapat 8 tipe kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan logis matematik, yang kedua adalah kecerdasan verbal linguistik, yang ketiga adalah kecerdasan musikal, yang keempat adalah kecerdasan kinestetik, yang kelima adalah kecerdasan spasial, yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan bakat dan kreativitas yang mengacu pada teori multiple intelligence Howard Gardner. Dan kali ini, saya akan menggunakan kecerdasan spasial yang akan dimiliki oleh seorang anak berkebutuhan khusus dengan kekhususan tunagrahita. Yuk disimak! Sebelum mengetahui prosesnya, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya apa sih kecerdasan spasial itu? Kecerdasan spasial sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk berpikir atau memproses pemikiran ke dalam bentuk-bentuk visual. Nah, biasanya anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial ini biasanya mereka sangat menyukai Lego, balok, puzzle, dan sangat menyukai menggambar, merakit benda-benda, dan juga biasanya mereka pandai untuk menghafal sebuah jalan dan juga dapat membaca sebuah maps. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas dan menggunakan beberapa media yang sekiranya dapat menunjang proses pengembangan bakat dan kreativitas seorang anak tunagrahita yang memiliki kecerdasan spasial. Sekiranya medianya apa-apa saja, yuk tetap disimak ya. Untuk media yang pertama, saya akan menggunakan sebuah kertas kosong atau buku gambar, kemudian pensil, dan juga penghapus. Lalu, untuk media yang kedua, saya akan menggunakan balok-balok yang berwarna-warni yang dapat disusun atau dirangkai sehingga dapat menciptakan atau membangun sebuah benda. Seperti itu. Lalu kenapa sih saya menggunakan media-media tersebut? Nah, untuk media yang pertama, alasan saya menggunakan media berupa kertas kosong, pensil, dan juga penghapus adalah menurut saya, kertas kosong, pensil, dan juga penghapus dapat menjadi media awal untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial agar dapat mencurahkan segala macam kreativitas yang ada di pikiran mereka. Biasanya, anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial ini nih, mereka banyak memiliki gambaran-gambaran visual yang ada di dalam pikiran mereka, yang mungkin saja belum tercurahkan atau belum berani mereka tuangkan ke dalam gambar-gambar. Jadi, hal ini bisa menjadi langkah awal untuk memancing kreativitas yang mereka miliki. Seperti itu. Kemudian, alasan saya menggunakan media yang kedua, yaitu media balok berwarna-warni, adalah karena menurut saya dan sejauh pengetahuan saya, bahwa balok ini paling mudah untuk dibentuk. Jadi, anak-anak dengan kecerdasan spasial ini mungkin akan lebih mudah untuk membentuk segala kreativitas yang ada dalam pikiran mereka ke dalam sebuah bentuk benda melalui media balok ini.
Jadi, karena media balok ini sendiri sangat mudah untuk disusun, dibongkar pasang. Nah, anak-anak dengan kecerdasan spasial, khususnya dengan kekhususan anak tunagrahita ini, mereka akan mudah nih untuk membentuk atau memikirkan visualisasi-visualisasi apa saja yang sekiranya akan mereka bentuk. Karena mudahnya media balok ini untuk digunakan. Dan biasanya media balok ini ramah untuk digunakan terhadap anak-anak karena pertama warnanya yang menarik, yaitu warna-warni, dan bentuk-bentuknya sendiri yang tidak terlalu rumit, sehingga ini menjadi langkah selanjutnya setelah mereka menggambar atau mengeluarkan kreativitas-kreativitas mereka melalui gambar. Seperti itu. Lalu bagaimana nih cara saya merealisasikan proses-proses dari media yang telah saya sebutkan tadi? Yang pertama-tama akan saya lakukan adalah melakukan pendekatan. Pendekatan seperti apa? Jadi, ketika saya bertemu dengan seorang anak tunagrahita yang memiliki sebuah kecerdasan spasial, maka saya akan melakukan pendekatan berupa berbincang-bincang. Seperti itu. Jadi, ketika saya bertemu dengan mereka, saya akan menanyakan kepada mereka, apa sih kesukaan kamu? Nah, biasanya dengan anak-anak yang memiliki kecerdasan spasial, mereka akan menjawab, aku suka menggambar, aku suka merakit menggunakan balok, atau aku suka bermain puzzle, seperti itu. Nah, ketika mereka menjawab hal-hal demikian, maka saya akan menyerahkan selembar kertas kosong dan juga pensil dan penghapus ke hadapan anak tersebut dan mengatakan bahwa kamu dapat menggambarkan apapun yang ada di pikiran kamu atau apapun yang kamu sukai, seperti itu. Lalu ketika mereka mulai menggambar dan menuangkan segala kreativitas mereka terkait kecerdasan spasial ini, kemudian saya masuk ke langkah kedua, yaitu memberikan apresiasi terhadap kinerja mereka. Lalu ketika saya melihat gambar-gambar mereka, saya akan memuji bahwa mereka ini cerdas dan mampu untuk menggambar dengan sangat baik. Setelah itu, saya bertanya lagi, setelah menggambar ini, apakah kamu memiliki minat untuk membentuk gambar-gambar ini menjadi sebuah benda? Lalu jika anak ini antusias dan tertarik, maka saya akan menyerahkan balok-balok yang telah saya sebutkan tadi ke hadapan anak-anak tersebut. Dan mereka dapat membongkar pasang atau merakit benda-benda yang ada di dalam pikiran mereka dan yang ada di gambar mereka tersebut ke dalam sebuah bentuk dari balok-balok ini. Seperti itu. Sekian proses pengembangan bakat dan kreativitas yang saya lakukan kepada anak tunagrahita dengan kecerdasan spasial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.